Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mempersembahkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah sebagai hambanya yang pandai bersyukur. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah kita bisa bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Saat ini kita sudah berada di bulan terakhir di tahun 2023. Yang sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2024. Di akhir-akhir tahun sering kita mengikuti rapat-rapat berkaitan dengan evaluasi terhadap program kerja yang sudah kita lakukan. Tentunya hal itu dimaksudkan agar kita bisa mengetahui sampai sejauh mana program yang sudah kita lakukan dan evaluasi apa agar ke depan itu bisa ditingkatkan. Terkait dengan masalah evaluasi terhadap diri kita, sahabat Umar pernah beliau mengingatkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah diri kamu sekalian sebelum diri kamu sekalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menghitung dari umur kita saat ini dan kita mundur ke belakang dikala kita awal akil balik, sudah berapa besar amal kebaikan yang sudah kita lakukan? Sudah berapa banyak perintah-perintah Allah yang kita lakukan? Dan sudah berapa besar kemaksiatan dosa yang pernah kita lakukan? Itulah pentingnya kita dianjurkan untuk mau menghisap diri kita, menghitung diri kita, agar semakin bertambah usia kita, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan kepada kita, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang Allah berikan panjang umurnya dan semakin baik amal ibadahnya. Itulah Bapak Ibu pentingnya kita untuk mau mengevaluasi terhadap ibadah atau perbuatan yang pernah kita lakukan. Karena kita dianjurkan oleh Allah agar kita semuanya itu mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kehidupan esok. Yang dikatakan di dalam surat Al-Hasyr ayat 18,
Di situ Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah engkau kepada Allah, dan masing-masing diri itu mempertanyakan persiapan apa yang sudah kita lakukan dalam rangka menghadapi hari esok. Sebagian ahli tafsir menafsirkan hari esok itu hari datangnya kiamat. Jadi kita disuruh untuk mempersiapkan amaliyah kita. Semakin banyak amal kebaikan yang kita lakukan, maka kita oleh Allah, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau justru sebaliknya? Kemaksiatan, dosa yang pernah kita lakukan. Karena kata Rasulullah, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia itu pernah dia bersalah, pernah dia melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama itu mengatakan at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Bahwa tobat itu merupakan kewajiban bagi orang yang pernah melakukan dosa, pernah melakukan kesalahan. Dan dosa, kesalahan, kemaksiatan yang berkaitan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, taubat itu ada 3 syarat. Yang pertama adalah kita mau meninggalkan kesalahan atau kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Itu syaratnya, Pak. Jadi kalau kita misalnya pernah melakukan kesalahan berupa meninggalkan ibadah sholat, maka kita harus berkeyakinan, memantapkan diri kita untuk tidak mengulangi hal itu. Jadi yang pertama syaratnya adalah meninggalkan segala kemaksiatan. Artinya kalau kita misalnya pernah minum minuman keras, kita harus mau meninggalkan perilaku itu. Lalu yang kedua adalah ayandama ala fi'liha, yaitu kita menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan, kesalahan yang pernah kita lakukan. Kalau di masa-masa yang lalu kita pernah berbuat dosa, kesalahan, sholat 5 waktu yang harus kita lakukan itu 5 waktu, kita baru bisa melaksanakan sholat hanya 4 waktu. Artinya ada 1 waktu yang kita tinggalkan. Kita harus menyesali itu. Lalu yang ketiga adalah ayyazima anna la ya'uda ilaiha abadan. Yaitu kita berkomitmen, bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan. Itu 3 syarat apabila kesalahan atau kemaksiatan itu kita lakukan hubungan kita dengan Allah. Tetapi kalau kesalahan atau dosa yang pernah kita lakukan dengan umat manusia, sesama manusia,
ada 4. Ulama mengatakan ada 4 syarat yang harus kita lakukan. 3 yang sudah saya sebutkan, yaitu yang pertama adalah kita mau meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua ada kita berusaha untuk menyesal terhadap kesalahan atau dosa yang pernah kita lakukan. Dan yang ketiga adalah ada tekad kita untuk tidak mau mengulangi perbuatan itu kembali. Kalau yang kepada manusia ada tambahnya yang keempat, yaitu wa in kanatil ma'siyata yata'allaqu bi adama. Maka ketika kemaksiatan itu berkaitan dengan anak Adam, gitu. Fasyurutuha arba'atun, yaitu ada 4 yang saya sampaikan tadi. Yang keempatnya adalah wa ayyab ra'a min haqqi sahibiha. Artinya kita harus mau meminta maaf, meminta keridhaan kepada orang yang pernah kita zolimi, misalnya demikian. Atau orang yang pernah haknya kita ambil. Atau pernah kita berhutang kepada rekan kita, ada saudara kita. Allah tidak akan mengampuninya sebelum kita melunasi hutang itu atau minta keridhaan orang yang pernah kita hutangi. Itulah ketika kita berbuat kesalahan kepada sesama umat manusia. Jadi memang agak berat Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apabila kita pernah berbuat kesalahan atau dosa kepada sesama kita. Kita harus minta ridhonya, supaya Allah ridho terhadap kesalahan yang pernah kita lakukan. Terkait dengan masalah hutang piutang, ini dalam Al-Quran surat yang terpanjang, Pak. Yaitu dalam surat Al-Baqarah 282, di situ Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Ini kita diperintahkan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ada urusan hutang piutang yang telah ditentukan, maka tulislah. Ini harapan kita, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apabila ada hak yang berkaitan dengan sesama manusia, salah satunya adalah hutang piutang itu, Allah tidak akan pernah mengampuni apabila hutang itu tidak kita lunasi. Maka ketika orang sudah meninggal dunia, itu pun disampaikan sama ahli warisnya bagi orang yang masih terkait dengan hutang piutang, supaya disampaikan ahli warisnya. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehati-hatian kita agar diri kita terkait dengan kesalahan yang pernah kita lakukan, baik dengan Allah ataupun dengan sesama manusia, maka kita seharusnya memperbanyak pertobatan kita kepada Allah dan memperbanyak istighfar kepada Allah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sendiri dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di situ Rasul mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara yauman 70 marratan. Ini Rasulullah, Pak, yang sudah dijamin maksum. Di hadis ini didahului dengan lafal qasam. Lafal qasam itu lafal sumpah. Wallahi, demi Allah. Ini artinya hal yang terpenting yang disampaikan Rasulullah kepada kita. Bahwa Rasulullah mengatakan, demi Allah, saya senantiasa beristighfar
kepada Allah dan bertobat kepada Allah dalam satu hari tidak kurang dari 70 kali. Ini Rasul, Pak. Di hadis yang lain juga dikatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah engkau kepada Allah, wastaghfiruhu, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin. Jadi Rasulullah itu menyampaikan kepada kita, wahai manusia, bertobatlah engkau kepada Allah dan beristighfarlah, mohon ampunan kepada Allah, maka sungguhnya aku itu bertobat, ya, beristighfar kepada Allah dalam satu harinya tidak kurang dari 100 kali. Ini hadis ini memberikan pembelajaran kepada kita, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dikala Allah masih memberikan nikmat umur yang panjang kepada kita, kita bermohon kepada Allah agar kita bisa dipertemukan oleh Allah di tahun 2024. Marilah kita isi kesempatan itu dengan senantiasa beramal kebaikan. Karena kalau orang meninggal dunia ini, Pak, ada 3 hal yang menyertai dia. Yang pertama, dia akan disertai oleh ahlinya, keluarganya. Wa maluhu, dan dia nanti akan diikuti hartanya. Dan yang terakhir adalah wa amaluhu, dan dia akan diikuti amalnya. 2 ini akan kembali. Keluarganya dia akan kembali, harta yang dia miliki juga akan kembali. Yang melekat, yang menetap pada dirinya adalah wa amaluhu. Amal dialah yang nantinya bisa menolong dia ketika di yaumil hisab. Inilah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita senantiasa mau mengevaluasi diri kita, mau menghisab diri kita agar ke depan kita akan lebih baik. Agar ibadah kita yang mungkin di hari atau bulan yang lalu kita masih sholat, khususnya yang laki-laki, masih sering melaksanakan sholat sendirian. Ketika Allah masih memberikan nikmat umur panjang, marilah kita berusaha ketika ada waktu, kita berusaha untuk melaksanakan sholat itu di masjid dan kita lakukan dengan berjamaah. Dengan harapan adalah mudah-mudahan diri kita ketika kita pernah berbuat kesalahan atau dosa, dengan sholat yang kita lakukan, Allah bersihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga harapan kita tentunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa bisa diberikan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan dunia ini. Terlebih-lebih ketika nanti kita dibangkitkan di yaumil mahsyar oleh Allah, kita juga akan dikategorikan sebagai hambanya yang bisa bersama-sama Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diri kita, keluarga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ركوعنا وسجودنا وتضرعنا تخشعنا وتعبدنا تمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
you